Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hopsa dengan NPM 204230095. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih itu kurikulum? Kita simak videonya. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Mengapa sih kurikulum perlu diubah? Nah, ada 4 alasan mengapa kurikulum perlu diubah. Yang pertama, terjadi pergeseran dalam penekanan tujuan. Yang kedua, terjadi pendirian baru mengenai proses belajar mengajar. Yang ketiga, terjadi perubahan tuntunan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, terjadi eksploitasi pengetahuan. Yang pertama, kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Lahirnya kurikulum SMP 1952 tidak terlepas dari sejarah kelahiran kurikulum 1947. Selanjutnya, kurikulum 1964. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ciri-cirinya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan Soeharto, bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima, kurikulum 1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum. Pada tahun kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mucito, Direktur Pembinaan dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, Manajemen by Objective,
yang menekankan pada pendidikan lebih efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dalam kurung PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan, yang mengusung pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, atau dengan singkatan CBSA. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1974 dan kurikulum 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Kedelapan, kurikulum 2004. Pada 2004 diluncurkan kurikulum berbasis komputer atau disingkat dengan KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desorientasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Selanjutnya, yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi dari pelajaran matematika. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada yang pertama, keseimbangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran, yaitu penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah. Yang keempat adalah penilaian otentik. Selanjutnya, yang ke-11, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan dunia nyata. Sebagai dari kebijakan Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar, yang pertama, USBN diganti dengan ujian asesmen. Yang kedua, 2021 UN diganti. Yang ketiga, RPP dipersingkat.
Dan yang keempat, zonasi PPDB lebih fleksibilitas. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.